Nabi Isa alaihissalam yang hingga kini belum meninggal dunia, dipercaya akan kembali ke bumi untuk membenarkan keadilan dan mengarahkan umat manusia ke jalan keselamatan sebelum datangnya hari kiamat. Selain itu, ia memiliki tugas penting lain, yaitu untuk mengalahkan Dajjal. Dajjal dikenal sebagai musuh utama umat Islam di akhir zaman, yang akan menyebarkan kebohongan dan mencoba untuk menyesatkan umat manusia. Keberhasilannya dalam menipu sangatlah luar biasa, hingga yang benar tampak salah dan yang salah tampak benar, membuat banyak orang terperangkap dan tersesat. Allah telah menugaskan Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal, dan ia diharapkan akan turun ke dunia di Menara Putih di Damaskus atas perintah Allah. Namun timbul pertanyaan mengenai alasan mengapa Nabi Isa yang ditakdirkan untuk mengalahkan Dajjal, bukan Nabi Muhammad SAW. Kali ini kami dari Fanglorides akan membahas tentang alasan kenapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. 1. Membuktikan Nabi Isa masih hidup. Sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat di atas menunjukkan bahwa narasi yang menyatakan bahwa kaum Yahudi menyebabkan penyaliban Nabi Isa adalah salah. Hal ini dikarenakan kaum Yahudi meyakini bahwa Isa telah meninggal dunia. Pada hari kiamat, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, dan ia mendapatkan dukungan dari kaum Yahudi yang menjadi sekutunya dengan tujuan untuk membalas dendam kepada umat Muslim. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan Nabi Isa alaihissalam, yang menurut kepercayaan mereka telah terbunuh sebelumnya. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Isa dalam mengalahkan Dajjal dan sekutunya. Pada saat itu tidak ada tempat yang aman bagi mereka untuk berlindung. Bahkan jika seorang Yahudi bersembunyi di balik pohon, batu atau dinding, benda-benda itu akan mengungkapkan keberadaannya dengan berseru, "Ya Ruh Allah, ada seorang Yahudi di sini." Nabi Isa kemudian menangkapnya, dan pilihan bagi orang tersebut adalah menyerah atau dibunuh. 2. Mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan berikutnya mungkin karena asal manusia dari tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah. Hal ini sesuai dengan ayat dalam surat At-Toha, yang artinya, dari bumi atau tanah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Mungkin juga bahwa kedatangan Nabi Isa ke bumi adalah pertanda bahwa ajalnya semakin dekat. Kemudian Nabi Isa akan dimakamkan di bumi dan akan dihidupkan kembali bersama manusia lain pada hari kebangkitan. Terkait lokasi makam Nabi Isa, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa menyebutkan bahwa makamnya berada di Bait Al-Maqdis, sementara yang lain berpendapat bahwa ia akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Kedatangan Nabi Isa ke bumi pada saat itu terkait dengan keberadaan Dajjal, yang telah menyebar fitnah di muka bumi dan bahkan mengaku sebagai Tuhan. Hanya Nabi Isa yang dapat melawan Dajjal. 3. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Alasan lainnya adalah untuk melaksanakan kewajiban jihad sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa sendiri pernah memohon kepada Allah agar diangkat menjadi bagian dari umat Rasulullah. Adapun keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diakui sejak zaman Nabi Isa dan dijelaskan dalam Injil, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fat ayat 29, yang berarti Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Nantinya saat Nabi Isa kembali ke dunia, Dajjal telah menyebar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, Nabi Isa memiliki tanggung jawab untuk melawan Dajjal dan pasukannya dalam pertempuran. 4. Napas Nabi Isa tidak bisa tercium. Napas Nabi Isa tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal. Nabi Isa pun mencari dan membunuh Dajjal. Tempat Nabi Isa membunuh Dajjal menurut hadis riwayat Imam Muslim adalah di pintu gerbang kota Lut, Palestina. Kemunculan Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar.
ia akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa akan pergi ke Al-Quds dan ia akan sholat di belakang seorang imam muslim. Tidak hanya itu saja, ia akan mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi dan menghapus jizya. Nabi Isa alaihissalam sendiri akan wafat seperti layaknya manusia. Kematiannya akan tiba setelah beliau menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat Islam di seluruh dunia. Berikut penjelasan tentang kenapa Nabi Isa yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.